Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Ardija, kelas Biologi 4 semester 7, mata kuliah Kultur Jaringan. Dosen pengampu Ibu Rizky Amelia Nasution, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komposisi media kultur jaringan dan pembagian ruangan laboratorium kultur jaringan. Nah, kultur jaringan tumbuhan atau disingkat KZT merupakan teknik untuk menumbuhkan tanaman yang memiliki sifat sama seperti induknya dengan cara mengisolasi bagian dari tumbuhan tersebut seperti protoplasma, sel jaringan, dan organ. Prinsip kerja KZT mutlak membutuhkan kondisi lingkungan yang terkendali dalam keadaan aseptik atau bebas dari mikroorganisme. Tahapan pengerjaan KZT yaitu dimulai dari sterilisasi alat dan bahan, pembuatan media, sterilisasi eksplan, inisiasi dan penanaman eksplan, multiplikasi atau perbanyakan, dan aklimatisasi. Eksplan atau berupa jaringan atau organ yang ditumbuhkan secara in vitro pada media buatan juga membutuhkan hara untuk terjadinya morfogenesis dan pertumbuhan. Secara umum, media buatan tersebut mengandung 1. Hara makro. Nah, nitrogen atau N, fosfor atau P, kalium atau K, kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, dan sulfur atau S. Yang kedua, hara mikro, yaitu ferum atau zat besi Fe, manganes atau Mn, zinc atau Zn, kobalt atau Co, koper atau Cu, dan molybdenum atau Mo. Yang ketiga, gula. Gula diberikan pada media kultur sebagai sumber karbohidrat untuk respirasi karena tanaman kultur bersifat heterotrof atau tidak melakukan fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, vitamin. Vitamin dibutuhkan tanaman sebagai katalisator dalam berbagai proses metabolisme. Vitamin digunakan untuk pertumbuhan sel dan proses diferensiasi sel dan jaringan yang ditanam secara in vitro. Beberapa jenis vitamin yang digunakan dalam kultur in vitro adalah tiamin, nikotinik, asid, dan tirodisin. Yang kelima, myoinositol. Myoinositol adalah senyawa golongan karbohidrat yang ditambahkan pada media kultur dalam jumlah sedikit untuk menstimulasi pertumbuhan sel untuk banyak spesies tanaman. Meskipun bukan tergolongan vitamin, namun senyawa ini akan terpecah menjadi vitamin C atau pektin. Yang keenam, ada zat pengatur tumbuh. Umumnya ada dua golongan zat pengatur tumbuh atau ZPT yang digunakan dalam kultur in vitro. Nah, yakni golongan auksin dan sitokinin. Yang ketujuh, pemadat media kultur diberi pemadat dapat berupa agar, agarose, atau gelan gum. Penambahan senyawa pemadat bertujuan untuk membuat media menjadi padat maupun semi padat. Yang ke-8, ada asam amino. Asam amino tidak selalu harus ditambahkan pada media kultur, namun diperlukan untuk kultur sel dan kultur protoplasma. Yang ke-9, ada senyawa organik alami. Senyawa organik alami seperti air kelapa, santan kelapa, jus, elektrolit, tomat, ekstrak pisang, ekstrak kentang, dan lain sebagainya. Nah, di sini seringkali ditambahkan pada media kultur untuk menstimulasi pertumbuhan sel atau jaringan kultur. Kebutuhan akan jenis dan jumlahnya tergantung spesies tanamannya.
Laboratorium kultur jaringan sebaiknya mempunyai pembagian ruangan yang diatur sedemikian rupa, sehingga tiap kegiatan terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi masih dapat saling berhubungan dan mudah dicapai. Nah, kondisi bagian dalam laboratorium mutlak harus bersih, mulai dari lantai, dinding, meja, alat yang digunakan maupun udara di ruangan laboratorium tersebut. Laboratorium sebaiknya harus diusahakan semaksimal mungkin bebas dari debu, karena debu adalah sumber kontaminan yang paling potensial. Oleh karena itu, pembagian ruangan laboratorium kultur jaringan yang baik meliputi ruang persiapan, ruang transfer atau inokulasi, atau ruang steril, ruang kultur atau inkubator dan ruang platelet, dan ruang preparasi, ruang stok. Nah, pertama, ruang persiapan. Ruangan ini dipergunakan sebagai tempat untuk mempersiapkan eksplan, medium, dan alat-alat. Yang kedua, ruang steril atau transfer ruang. Transfer merupakan ruangan di mana semua kegiatan aseptis dimulai. Yang ketiga, ruang inkubasi atau kultur. Ruang kultur merupakan ruang besar dengan kemungkinan perluasan bila diperlukan. Kebersihannya harus diperhatikan dan sedapat mungkin dihindari terlalu banyak keluar masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, yang keempat, ruang preparasi, tempat membuat media dan eksplan. Yang kelima, ada ruang stok. Ruang stok dipergunakan untuk menyimpan alat-alat steril dan medium yang sudah jadi atau steril. Sekian dari penjelasan materi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.